Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah sekolah minggu GKJ Pakem. Kita akan memulai ibadah ini dengan menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada maksudnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, setelah kita sudah memujikan nama Tuhan dengan dari terbit matahari, kita akan doa pembukaan dulu. Kita siapkan hati kita akan mulai ibadah pagi ini dengan penuh sukacita. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah begitu baik kepada kami. Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami, telah memberikan sukacita sepanjang minggu ini Tuhan. Kita akan beribadah dari rumah kami masing-masing Tuhan. Berikan berkat-Mu agar kami bisa mendengarkan firman-Mu, memuliakan nama-Mu di minggu pagi ini. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman agar kami bisa menjalankan ibadah ini dalam pandemi ini dalam keadaan sukacita dari rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, siapkan hati kami, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, untuk lagu yang kedua adik-adik kita akan memuji nama Tuhan, yaitu dalam Yesus kita bersaudara ya Mas Anto ya. Oke, mari kita pujikan dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara.
bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, adik-adik, kita memang harus berdiam diri di rumah, tetapi tidak mengurangi iman kita, tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menghantar kita, mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik, duduk yang tenang, kita akan menerima firman Tuhan dan renungan yang akan dibawakan oleh Mas Eko. Waktu dan tempat kami serahkan. Halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Ada yang mau mimpin berdoa? Mungkin Dek Citra mau mimpin berdoa? Oh, enggak mau. Oh ya. Enggak, Pak Eko ini rindu untuk mendengarkan adik-adik mimpin doa waktu syafaat, yaitu pada waktu masih dulu sebelum pandemi ya. Biasanya kan berdoa, mimpin doa. Ya semoga saat-saat ini sebelum bisa berkumpul lagi, nanti bisa berdoa dulu, mimpin berdoa dengan keluarga, misalnya makan bersama dengan keluarga, bisa mimpin berdoa. Nah, oke. Kalau gitu kita akan doa untuk mendengar firman Tuhan dulu ya, adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang padamu bersujud, mengucapkan syukur atas berkat-berkat-Mu yang melimpah. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi kami, supaya kami tahu apa yang Kau maksudkan dalam firman-Mu, dan kami bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Kau memberkati kami dari awal sampai akhir nanti, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Kita akan membuka Alkitab kita. Ya, kita buka kitab Keluaran. Ya. Kitab Keluaran 16 ayat yang kedua sampai ke-15. Ya. Kitab Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Tapi di sini Pak Eko akan membacakan yang ayat 9 saja ya. Keluaran 16 ayat 9. Kata Musa kepada Harun,
katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Ya, begitu ya adik-adik. Adik-adik masih ingat cerita yang minggu lalu? Tentang apa? Oh iya, tentang Musa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, betul sekali. Ya, waktu itu ya adik-adik, bangsa Israel sedang keluar dari tanah Mesir, tapi masih juga dikejar-kejar sama Firaun. Wah, masih dikejar-kejar sama Firaun di belakang. Wah, dia lari sampai mentok. Ternyata mentoknya sampai ke laut ya, sampai laut. Nah, ternyata semakin mendekat yang pasukannya Firaun itu, waduh, gimana ini? Nah, kalau seperti itu kan kayaknya, waduh, tidak ada jalan lain ya, tidak ada jalan keluar. Kalau masuk ke laut itu rasanya, wah, nanti mati ya, tenggelam seperti itu. Nah, di dalam keputusasaan seperti itu, waduh gimana gitu kan. Tetapi Tuhan itu Allah yang peduli ya, Allah yang mengasihi. Jadi pasti Tuhan akan peduli sama orang yang dikasihinya. Makanya pada waktu itu kemudian Tuhan membelah laut Tiberau ya. Tuhan membelah laut itu dengan perantaraan Musa dengan tongkatnya. Akhirnya kemudian terbelah ya lautnya. Terbelah, kemudian yang di sini adalah tanah yang kering. Tanah yang kering. Wah, di sini air laut, di sini air laut. Wah, di sini ada ikannya. Wah, tinggal nangkep. Wah, bisa untuk dibakar ya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, pada waktu itu karena sudah kelihatan kan Firaun sudah, wah, itu sudah kelihatan. Ayo lari cepat-cepat. Wah, langsung Musa, ayo cepat-cepat, lari. Wah, lari. Gitu kan. Wah, terus Firaun juga dia kan naik kuda ya. Wah, gini ya. Serbu, serang, terjang. Kayak gitu ya adik-adik. Wah, semakin takut bangsa Israel. Ya berlari terus, keringetan. Ya berlari. Wah, akhirnya setelah sampai daratan, bangsa Israel sampai daratan dan pasukannya Firaun masih ada di dalam laut itu ya. Akhirnya Tuhan menutup jalan itu. Wah, akhirnya mereka tenggelam semua ya. Wah, gitu kan, gak bisa ya. Wah, sampai gini. Gitu. Nah, seperti itu ya adik-adik. Akhirnya mereka dimakan ikan hiu. Seperti itu. Nah, ini untuk untuk biar kita berpikir, sebutkan 5 nama ikan laut. Nah, apa aja ayo nama ikan laut? Ada 5 ya, apa? 1, yang tadi apa? Ikan hiu ya. Terus 2, apalagi ayo berpikir. Ikan paus ya, betul. 3, ikan cucut. Oh iya betul. 4, apa? Putri duyung. Kok putri duyung? Jangan putri duyung itu temannya Aquaman. Apa tuh namanya? Ikan dori ya, ikan dori. Ikan dori temannya Nemo itu ya. Satu lagi apa? Ayo adik-adik, kurang 1. Kura-kura. Oh, kura-kura bukan ikan. Kura-kura itu apa ya? Ninja. Kura-kura ninja. Ya, seperti itu ya. Satu lagi yang banyak vitaminnya itu apa? Oh iya,
ikan salmon. Ya, seperti itu adik-adik. Itu adalah cerita minggu lalu. Nah, sekarang tadi Pak Eko sudah membacakan untuk yang saat ini. Ya, saat ini adalah perjalanan bangsa Israel dari Elim. Nah, sampai saatnya sampai ke Padang Gurun Sin. Ya, Padang Gurun Sin. Itu Padang Gurun Sin itu sebelum Gunung Sinai, ya, sebelum Gunung Sinai. Jadi di situ adik-adik pernah lihat atau pernah ke Padang Gurun belum? Belum? Oh iya, sama Pak Eko juga belum ya. Padang gurun itu kayak apa ya? Nah, itu bisa lihat di Gumuk Pasir. Nah, Gumuk Pasir itu sebelah baratnya Parangtritis sana itu ya. Sebelah Parangtritis, bisa di sana itu ada gundukan tingginya 15 meter ya. Itu dengan pasir ya, pasirnya lembut itu ya. Nah, itu bisa main papan luncur. Wah, itu bagus itu ya. Nanti bisa kapan-kapan bisa piknik ke sana. Nah, tapi Gumuk Pasir itu beda ya dengan Padang Gurun Sin ya. Kalau Padang Gurun Sin itu medannya berat guys. Nah, medannya berat. Terus apa tuh namanya? Tanahnya itu kan berpasir ya, tanahnya itu pasir. Sebagian itu berlumpur, wah kan mengerikan kan, misalnya masuk dalam lumpur, wah bisa hilang ya. Kemudian selain itu juga banyak semak durinya. Nah, jadi jalannya harus hati-hati ya. Wah, kalau enggak nanti kena duri atit. Nah, seperti itu ya adik-adik. Di samping itu masih ada apa tuh bahaya besar lagi. Apa itu? Ular berbisa. Wah, seperti itu ya, ular berbisa. Di samping itu ada juga binatang yang berbisa lainnya. Misalnya kolomenjing. Kalajengking. Kalau menjing itu jakun ya. Kalau jengking itu berbisa juga, itu bahaya itu ya. Scorpio. Kalau pengen tahu ya. Kalau nggak tahu kalau jengking itu. Nah, seperti itu ya adik-adik. Sudah seperti itu, tambah cuacanya itu ekstrim guys. Itu ekstrim sekali. Jadi kalau siang itu panasnya panas pol. Tuh ya, keringetan terus, guys. Terus kalau malam itu dinginnya menjekut gitu ya. Wah, bikin rotol ini. Udah pakai sarung, rangkep, tambah selimut. Wah, pokoknya dinginnya pol gitu ya. Nah, setelah itu juga ditambah lagi keadaan perbekalan makanannya bangsa Israel itu sudah habis. Nah, kan sudah medannya berat, cuacanya kayak gitu, belum lagi ketemu ular berbisa, tambah perutnya kosong ya, lapar, dan nggak bawa makanan. Makanannya sudah habis karena 2,5 bulan kan, 2 bulan 15 hari ya. Itu perjalanan, walaupun tadinya bawa ransel gede, makanan penuh, kalau udah 2,5 bulan kan habis. Nah, saat itu jadinya orang-orang itu jadi bersungut-sungut gitu ya. Nah, adik-adik tahu nggak bersungut-sungut itu, arti kata bersungut-sungut itu tahu nggak? Apa ayo? Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Ya, ngedumel. Apalagi ngomel-ngomel, ya ngomel-ngomel. Apalagi berkeluh kesah, ya. Ya seperti itu ya adik-adik. Jadi seperti adik-adik misalnya ya dikasih makan ibunya pakai sayur gitu ya, tuh langsung mencucu ya, makan mencucu. Kalau ngedumel itu mencucu biasanya. Ibu, aku kan gak suka
sayuran, dikasih sayuran terus. Nah, kayak gitu ya. Nah, bangsa Israel tuh seperti itu ya. Jadi bangsa Israel tuh marah gitu loh. Langsung, wah, aku tuh males sama yang namanya Musa itu, sama Harun. Mereka tuh gimana sih? Masa ngajak kita ke tempat sampai kayak gini? Wah, sudah makanannya habis, perjalanannya kayak gini, cuacanya kayak gini. Wah, nyebelin sekali ya. Padahal kita itu hidup di Mesir itu sudah enak, sudah makan pakai daging, makan roti sepuas-puasnya, enak ya. Pokoknya hidup di sana itu sudah enak. Bisa juga tari-tarian ya. Nari-nari seperti itu. Nah, di sini mau nari-nari gimana? Badannya udah capek, udah lapar, gak bisa apa-apa. Dasar kok yang namanya Musa itu. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, coba adik-adik pikirkan. Yang memerintah Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu siapa? Ayo, Tuhan kan? Iya betul. Yang menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel itu Tuhan. Jadi kalau misalnya bangsa Israel itu menyalahkan Musa, menyalahkan Harun, berarti mereka itu menyalahkan Tuhan. Kan keterlaluan sekali kan? Jadi bangsa Israel itu jadi mereka itu sebetulnya gegana. Nah, gegana tahu nggak? Gelisah, galau, merana. Nggak bisa move on gitu dari kehidupan lamanya di Mesir itu ya. Di Mesir itu dan apa itu namanya? Katanya sih enak gitu loh. Padahal mereka itu sebetulnya cuma jadi budak di sana ya, adik-adik. Jadi budak. Jadi Tuhan itu punya rencana yang indah, yang baik buat mereka. Tapi mereka itu ya itu ngeyelan ya. Jadi kayak tegar tengkuk itu ya, kayak ngeyelan seperti itu. Nah, tapi Tuhan mendengarkan sungut-sungut mereka. Nah, sungut-sungut mereka itu akhirnya Tuhan mendengar dan Tuhan memang peduli ya. Akhirnya Tuhan memberikan hujan. Hujan apa adik-adik? Bukan hujan air ya, tapi hujan roti. Hujan roti. Ya. Selama sejarah itu dari zamannya Adam sampai saat ini nggak ada yang namanya hujan roti. Ya, cuma ada di zamannya Musa. Nah, seperti itu ya adik-adik. Itu adalah wujud dari penyertaan Tuhan. Jadi mereka bisa makan sepuas-puasnya, pokoknya asal perutnya masih muat, udah makan aja. Itu nggak akan habis ya adik-adik. Tiap hari dikasih roti, daging juga. Jadi makan daging enak juga. Jadi pokoknya Tuhan itu amat sayang gitu ya. Nah seperti itu ya adik-adik. Jadi walaupun kelihatannya kita itu nggak ada Tuhan gitu ya, tapi Tuhan itu selalu ada pada kita gitu. Jadi Tuhan itu pasti tahu dan pasti Tuhan akan menolong ya. Dan penyertaan yang lain adalah mereka itu berjalan ya. Mereka baru pada saat itu baru 2 bulan 15 hari. Tapi perjalanan mereka itu akan sepanjang 40 tahun. 40 tahun loh adik-adik ya. Adik-adik umurnya berapa ayo? 10, 11, 12 ya. Itu ya. Kalau itu bisa kalikan 4 ya. Nanti jadi 40. Nah, perjalanan 40 tahun itu bajunya itu nggak ada yang sobek. Perjalanan 40 tahun itu sepatunya itu nggak ada yang jebol adik-adik. Nggak ada yang jebol. Itu karena penyertaan Tuhan ya. Kemudian berjalan di mana-mana itu selama 40 tahun kakinya juga nggak bengkak. Itu karena penyertaan Tuhan. Itu ya. Jadi bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Seperti itu. Nah, terus juga
Tuhan itu juga melakukan penyertaannya, yaitu memimpin mereka juga itu dengan tiang awan, ya, dengan tiang awan. Jadi apa tuh namanya? Karena gurun itu kan panas pol ya, nggak ada tanaman gitu ya. Nah seperti itu. Nah kalau misalnya di gumuk pasir tadi, di dekat Parantites nanti ngeker gini kan. Wah, sana ada apa namanya? Ada warung. Wah, lihat lagi apa ya? Ada es degan. Wah, itu enak ya. Jadi panas-panas, atau siang-siang haus makan es degan. Wah, pasti enak sekali. Tapi kalau di gurun pasir itu nggak ada ya. Gurun pasir, apalagi gurun pasir Sin itu ya. Nggak ada yang namanya tiba-tiba terus ada mas-mas tukang cilok. Dek beli cilok enggak dek? Kan nggak ada itu. Apalagi yang itu namanya tahu bulat digoreng dadakan 500-an kayak gitu ya. Itu nggak ada sama sekali ya. Jadi mereka tuh di tempat yang sepi seperti itu ya. Tapi Tuhan selalu menyertai mereka. Nah, penyertanya yang lain adalah tiang itu tadi, tiang awan kalau siang ya, supaya agak teduh gitu ya, agak teduh. Jadi mereka nggak kepanasan ya. Jadi zaman dulu bangsa Israel nggak perlu pakai sunblock. Nah, gitu ya. Terus kemudian kalau malam itu ada tiang api. Nah, tiang api itu yaitu kalau malam kan dingin ya, dingin gitu. Tapi karena ada apinya, ada tiang api itu jadi agak hangat gitu ya, nggak perlu nggak kedinginan sekali, tapi hangat gitu. Nah di samping tiang api itu untuk kehangatan tubuh itu juga untuk penerangan ya, untuk penerangan. Nah, coba adik-adik bayangkan, misalnya ya malam-malam gelap-gelap, listrik mati, nggak ada lampu, nggak pakai senter, jalan, gitu kan, ada kesandung batu, atau ada lubang, masuk terperosok di situ, seperti itu ya. Atau juga misalnya gini, temannya gini, kamu kenapa kok pincang? Itu tadi yang tidak telek onta. Penerangan itu penting ya. Jadi karena penerangan itu penting, adik-adik itu kan juga anak-anak terang kan. Jadi harus juga memberi penerangan sekitarnya ya. Misalnya pas sekolah ada yang nyontek, nggak boleh nyontek loh. Nah kayak gitu. Itu juga fungsi dari penerangan anak-anak terang. Jadi seperti itu ya adik-adik, bahwa kita harus semangat belajar, rajin belajar, dan semuanya diserahkan sama Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Amin. Nah, sekarang Pak Eko akan memberi 3 pertanyaan. Nah ya, ada 3 pertanyaan ya. Nah, ini nanti 3 pertanyaan ada hadiahnya. Ada 3 hadiahnya ya. 1 HP Samsung, enggak bercanda. TV berwarna, kulkas, enggak ya, ini semua bercanda. Maksudnya hadiah ini nanti akan Pak Eko berikan pada 3 pemenang ya. 3 pemenang itu yang paling cepat ya, paling cepat menjawab. Dan paling benar, kalau cepat jawab tapi nggak benar ya sama aja ya. Nah, pertanyaannya adalah 1, Pertinyi nama laut yang dibelah Tuhan itu apa? Yang tadi pakai tongkatnya Musa itu yang 1 ya. Nah, yang kedua adalah nama gurun yang tadi
Pak Eko ceritakan itu namanya nama gurun apa. Yang ketiga adalah bacaan tadi itu yang Pak Eko baca yang satu ayat aja ya. Itu dari kitab apa, ayat berapa. Nah, nanti dikirimkan jawabannya itu dikirimkan ke nomor WA-nya Pak Eko di sini ya. Ini belum ada ya, tapi nanti pasti ada. Nah, itu keajaiban yang lain ya. Seperti itu ya adik-adik, nanti dikirim, nanti habis itu Pak Eko akan datang ke rumah adik-adik yang menang ya. Nah, nanti juga dikasih nama ya, jangan cuma nomor doang. Pak Eko nggak tahu nanti, loh ini kok gambarnya Naruto, kayak gitu ya. Itu masa ada gambar Naruto, itu ya. Nah gitu aja ya adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kalau minggu-minggu sebelumnya adik-adik tidak ada tugas untuk ayat hafalan. Sekarang Bu Ari menginginkan adik-adik untuk menghafal ayat yang telah disampaikan sama Pak Eko tadi, yaitu dari Keluaran 16 ayat yang ke-9. Nanti adik-adik bisa ditulis di kertas Keluaran 16 ayat 9. Ditulis boleh atau dibacakan. Nanti adik-adik suruh memotretkan orang tuanya adik-adik. Boleh papa, boleh mama, atau di video. Nanti setelah itu bisa dikirim ke grup Forkom anak-anak. Itu tugas minggu kali ini. Siap? Tuhan memberkati. Oke, kita akan pujikan lagi Yesus pokok sambil kita persiapkan persembahan kita karena Tuhan begitu baik kepada kita. Tuhan telah melimpahkan berkat kepada kita sepanjang seminggu ini. Kita akan menyisihkan sedikit buat kemuliaan Tuhan. Mari kita pujikan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, seperti yang sudah-sudah, uang yang sudah disiapkan dimasukkan amplop, dikasihkan ke mama papa, ke orang tua untuk disampaikan ke majelis wilayah atau bisa langsung ke gereja. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa. Kita akan bersama-sama berdoa, doa syafaat. Pokok doa yang pertama persembahan, yang kedua sekolah minggu dan sekolah adik-adik semua. Yang ketiga penutup. Adik-adik, mari dengan sikap doa kita akan berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Allah,
terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah melaksanakan ibadah minggu ini. Dalam ibadah ini kami mengumpulkan persembahan. Tuhan, berkati persembahan yang telah kami kumpulkan agar dapat dimanfaatkan, agar berguna bagi keluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa untuk sekolah minggu kami. Walaupun kami belum bisa bertemu, bertatap muka, namun semangat kami untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan berinteraksi dengan kakak-kakak guru sekolah minggu dan teman-teman kami semua tidak akan surut. Kami tetap semangat. Tuhan, kiranya sekolah minggu kami tetap semangat walaupun pandemi corona belum berakhir. Tuhan, selanjutnya kami berdoa pula untuk sekolah kami. Kami serahkan ke tangan kasih kuasa-Mu. Walaupun kami belum bisa berangkat ke sekolah kami masing-masing, tetapi kami tetap semangat melaksanakan pendidikan, belajar di rumah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Adik-adik, kita sudah melaksanakan ibadah pagi ini. Kita akan mengakhiri dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Adik-adik di rumah, Om mohon bangkit berdiri dengan sikap sempurna, menatap ke depan. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu.